agak kurang pas pembicaranya, misalnya lagi gini dasar gitu, itu nanti segera mungkin dasar lagi tuh. Woi dasar Jadi inspirasi. Obrolan warung kopi. Berantakan banget nih. taraweh nih udah berapa hari nih udah. Pok, jangan sembarangan buang sampahnya. Ih, nanti juga ada yang bersihin. Jangan kayak gitu, kan ada tempat sampah tempat sampah Orang Gimana saya sih? juga bayar. Setiap Ya, minggu bayar juga kan ada enggak. yang ini loh. Kan bayar juga, kalau kita bisa buang sendiri ya buang sendiri, masa ngituin ini ya, ngituin tukang sampahnya. Ya kan saya udah bayar, nanti ada tukang sampah yang kesini Ya nih. iya kan tinggal bentar doang, Pok tinggal masukin tuk-tuk gitu. Banyak Ini banget lagi nih nih. sampahnya tadi. Bekas Iya. pada buka Nggak puasa di boleh, sini. iya. Jangan buang sampah sembarangan, nanti ini banjir. Iya, Banjir. banjir lagi nanti. Nah, iya, ini kan musim hujan. Ya, Nggak terus boleh tuh. Mas Reno ngapain di sini? Ya biasa nongkrong dulu habis pulang taraweh. Habis pulang terawih nggak jajan dulu? Ya nanti po baru juga turun. Ada kopi ada? Kopi ada, tapi Nggak ada air ya? iya belum Sama dimasak aja, nggak airnya. ada. Iya. Mie ada mie. Ada mie? Mie rebus pakai telur ada? Ada. Oh, Mau kah? nggak nanya doang, Ih, takutnya ya. nggak ada. Ini Kalau menurut, nggak ada beli. ini menurut Mas Reno dibuang apa jangan? Ya, Ini udah lama jangan. banget nih. Ih, sayang itu, jangan buang-buang aja, mubazir. Iya. Iya. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ustadz. Iya. Teh, sehat Ya, teh. sehat-sehat. Udah Cepet, mesen Ustadz. Kang? Udah pesen. Alhamdulillah. Iya, nanti tapi Izin nih mau habis pulang teraweh. iya Pak Kok Mas Ustadz. Reno duluan pulang terawihnya? Iya kan Pak Ustadz mah amalannya banyak. Kita mah orang Pak Ustadz biasa khutbah mah dulu. atahiyatul aja udah assalamualaikum, assalamualaikum langsung lari kita. Tahu aja ini. Iya, Tapi udah sebentar-sebentar. lapar. Tadi rame, ada yang buang sampah sembarangan, Iya. ada yang Mubazir. mubazir segala ini. Maksudnya gimana ya teh? Tadi saya itu lagi beresin warung kan, tadi ada banyak yang buka puasa di sini, terus saya buang dulu di sini gitu. Terus Mas Reno marah. Tanya jangan buang sampah sembarangan katanya Iya gitu. bener, tanya Pak Ustadz dong. Ada di Qur'annya nanti. Apa Pak Ustadz itu emang? Nah, adapun perbuatan hal yang tadi mungkin kita anggap remeh, apalagi dibilang udah bayar segala ini apa. Terus yang ini mengingatkan nanti kejadian banjir, hal-hal sampah yang dianggap remeh malah jadi masalah besar. Seperti dalam penjelasannya adalah di surah Ar-Rahman, di situ dijelaskan ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Apakah engkau tidak tahu hal yang baik itu, kebaikan, sebuah kebaikan kecuali akan mendapatkan kebaikan. Walaupun terkadang teh kita nggak ada yang melihat buang sampah udah pada tempatnya, nggak ada yang muji, karena keduanya itu baik yang buruk maupun yang bagus itu sama-sama harus benar-benar melarat. Jangan jangan sampai kena pujian itu, misalnya Biasa, iya harus diingetin dibiasakan itu betul. ya. Iya. Jadi harus dibiasakan. Baik nggak perlu dipuji, apalagi jelek pasti dicaci. Semuanya butuh usaha. Mana yang mau diusahakan? Apakah kebaikan? Apakah keburukan? Maka hal-hal apapun, masalah remeh yang remeh-remeh kayak gitu tuh, aduh teh bahaya tuh nanti. Ya, kedepannya kita kembali kepada ayat Al-Quran yang dijelaskan itu, فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Karena perbuatan yang buruk akan dapat walaupun sebiji zurrah itu akan kembali kepada yang berbuatnya, apalagi yang besar apalagi. Nah, kebaikan-kebaikan yang kecil saja diperhitungkan, apalagi keburukan-keburukan itu
hitungkan. Dan kedua-duanya lebih hebatnya lagi, ada usaha, jelek ada usaha, bagus pun ada usaha. Tinggal milih. Kalau bagus dapat kebaikan, jelek pun dapat keburukan. Tinggal milih mana yang diusahakan. Kita bisa memilih, gitu teh. Contohnya tadi mesen mie. Iya. Nah, kok belum matang-matang nih? Iya. Nanti katanya telurnya belum ada. Iya. Telurnya belum diambil. Eh? Telurnya belum diambil. Telur belum diambil. Iya. Sini jualannya nih. kayak gini. Dan ada lagi hal-hal yang baik itu juga Allah senang dan Allah mencintai perbuatan-perbuatan itu yang kecil tapi dawam, sering gitu. Sering kayak tadi buang sampah, tiap hari buang sampah pada tempatnya, dia rapi dan itu Allah suka. Sebagaimana an-nazafatu minal iman. Apalagi sekarang musim hujan nih, ayolah sama-sama. Iya, apalagi yang sekarang ini kalau nggak salah di Banten TV. Iya. Ini ada sebuah kebaikan, obrolan-obrolan puasa. Kalau bisa nanti ketika itu silakan di-share karena isinya kebaikan-kebaikan. Isinya kebaikan dan itu bisa dikirim kepada siapapun, man yadul ala khair kafa'ilihi. Jadi barang siapa yang memberikan sebuah pengetahuan kebaikan, petunjuk kebaikan akan mendapatkan kebaikan itu pula. Gitu. Makan juga termasuk makan kita, misalnya makan kadang ada tuh makan yang banyak kita nafsu tuh, berbuka tuh nafsu, tahunya nggak habis itu. Nah, itu mubazir tuh Kak. Mubazir Kang. Sebagaimana di Al-Quran juga dijelaskan, innal mubazirina min ikhwani syayatin. Jadi sesungguhnya hal-hal yang mubazir itu udah ikhwan. Bukan ikhwanu fillah malah, tapi ikhwanu syayatin. Teman-temannya para setan. Apapun hal yang membazirkan waktu, membazirkan makanan, apalagi sekarang bulan Ramadan, ya berbagi. Walaupun dianggapnya ya cuman takjil biasa, tapi buat orang yang betul-betul membutuhkan itu pahala besar bagi kita. Biasanya kan kita itu ya kayak lapar mata doang tuh banyak takjil gitu. Nah, Terus ini. dibeli-beli gitu tapi nggak dimakan. Gitu. Cuma diliatin doang. Iya. Ya segitulah nafsu. Nafsu itu seperti anak kecil. Kalau nggak ditahan, dia akan berkelanjutan. Maka anak kecil, an-nafsu katif. Jadi nafsu itu seperti anak kecil yang perlu harus betul-betul dijaga. Coba kalau dia maaf, ibunya menyusui aja. Kalau nggak namanya itu disebutnya apa tuh? Kan? Kalau dia biar nggak nggak nyusul lagi tuh namanya apa? Disapi. Nah, disapi ya. Itu kalau nggak disapi mungkin sampai gede itu. Iya, makanya ada sampai umur 2 tahun, ada yang setahun setengah itu. Maka disinilah nafsu-nafsu yang hal itu, apalagi dijelaskan dalam agama kalau orang yang mengikuti nafsu itu dihinakan. Tapi kalau yang nafsunya dihinakan, maka orang itu akan dimuliakan. Gitu. Maka ada kata kalimat dari seorang Nafsunya dihinakan itu maksudnya? Nafsunya dihinakan itu nggak diturutin. Jadi bukan Iya, tahan. tahan. Jadi harus ditahan, jangan diikutin. Kalau nafsu diikutin, ya kita akan hina. Tapi nafsu itu harus dihinakan, dibelakangkan. Sorry ye, gitu. Iya. Kalau puasa juga harus menahan nafsu ya Pak Ustadz ya. Ya, lebih-lebih itu mah puasa itu. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik sekecil apapun dihitung, berbuat jahat sedikit apapun dihitung juga ya. Walaupun kita kalau bercanda itu gimana Pak Ustadz? Misalnya kita suka iseng nih ngasih apa gitu, misalnya ngasih batu ke sepatu, pasti pakai. Gitu juga iseng-iseng gitu. Iya. Yang paling cepat itu biasanya perbuatan yang seperti itu di jalanan. Kalau kita maaf agak kurang pas pembicaranya, misalnya lagi gini dasar gitu. Itu nanti segera mungkin dasar lagi tuh. Kita tiba-tiba naik motor nyiprat. Nanti sebentar lagi ciprat lagi tuh. Sumpah serapa gitu tuh ya biasanya kalau kayak gitu. Woi dasar. Ya, Langsung. itu hal-hal yang dari ucapan saja langsung kembali. Contoh saya bilang gini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kalau saya sampaikan Assalamualaikum, jawabnya gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita semangat Assalamualaikumnya, maka jawabannya seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu pun udah berbeda.
Itu saja udah berat. Kita cemberut di muka orang. Itu orang akan cemberut lagi nggak? Iya. Iya, walaupun kita nggak kenal senyum. Tabas samuka biwaji akhika sodako. Jadi nggak usah bingung nyari receh. Sedekah apa hari ini? Sedekah senyum. Senyum aja. Tapi jangan senyum terus nih ini. Bisa yang lewat ini. Aduh. Ini kan kalau lagi senyum itu senyum-senyum mau mesen teh. Goblok. Itu belum ini. Jadi sudah begini. Sambil mancing dia, Iya. Pak. Siapa tahu ada yang dekat gitu. Mancing Ini keributan udah biasanya. Iya. Sudah tahu punya yang disandingnya, Iya. malah nyari-nyari yang lain. Kan Iya. nyari ribut itu. Mm-mm. Ya, ini pun hal yang jangan sampai diremehkan. Perbuatan-perbuatan itu harus menjaga kalau memang sudah punya pasangan filah gitu, sudah emang diridhoi oleh Allah, jaga. Gitu. Jangan anggap remeh itu. Misalnya kita mentang-mentang udah nggak ada istri di rumah, suami di pekerjaan. Kan ada bahasa-bahasa kayak gitu. Itu jangan anggap remeh itu. Bahaya tuh. Tapi kalau sendiri nggak apa-apa Pak Ustadz. Maksudnya sendiri Kalau gimana nih? masih sendiri nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Oh, ini masih sendiri. Iya. Aduh, si Teteh. Ada Pak Ustadz yang masih lajang. Pak Ustadz yang masih lajang. Oh, Pak Ustadz masih lajang, nanti dicarilah. Bukan Pak Ustadz ini maksudnya. Iya, 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 iya. Jadi dalam keseharian sehari-hari aja kita ya. Berarti banyak itu Pak Ustadz ya. Maksudnya kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan tanpa kita sadari ya, bisa kita kaitan itu senyum Iya. atau ada sampah misalnya dibuang atau ada yang ngalangin jalan kita Singkirkan. ya, Itu kayak gitu. pahala-pahala yang mungkin dianggap remeh pada waktu itu sangat besar. Coba andaikan batu itu nggak disingkirkan, mungkin akan ada kejadian, kecelakaan atau apa. Jangankan kecelakaan, yang kecil sambil jalan tiba-tiba kita nginjek kan senep itu, aduh apa ini. Nah itu, biarkan misalnya ada bambu nyilang, udah kita minggir jalan. Apa sulitnya ngangkat bambu itu, pinggirin gitu tuh. Dan itu menjadi amalan. Walaupun tidak ada yang memuji, karena keduanya jelek dihina, mulia pun belum tentu dipuji. Biarkan Allah yang. Maka katakan dalam hati kita, dalam hal tersebut adalah wa kafa billahi syahida. Seorang istri udah kerja, tahu-tahu membantu rumah tangga, beresin semuanya. Pas sudah beres itu, tahu-tahu lagi megang HP, megang HP istri. Suami datang, HP terus katanya. Kata istri mengatakan, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menyaksikan. Lelahnya saya, kerjanya saya, taunya suami pulang, istri lagi main HP, padahal habis nyuci piring, nyiapin buat buka puasa, nyiapin ini. Itu cuman lagi pas me time-nya seorang istri. Gitu. Tapi emang Pak Ustadz kalau misalnya kita tuh ngerjain sesuatu tuh kalau disuruh itu kayak males gitu Pak Ustadz. Kalau misalnya kita sendiri gitu nggak males gitu Pak Ustadz. Tapi kan lu moodnya lama, kebanyakannya enggak. Kebanyakan malesnya ya? Iya, kebanyakan malesnya. Iya gitu Pak Ustadz. Kebanyakan malesnya. Kan kayak tadi, nanti buang sampah kan nanti juga diituin. Padahal Kalau langsung sampai ya? Iya. Langsung aja. Sampai seminggu terus bersakan sini nih. Kadang ada banyak sih sampah kecoa Dan memang harus diterapkan di rumah. Nanti itu anak-anak yang sudah habis makan, usahakanlah apa yang dia gunakan bereskan. Misalnya dia habis makan, minimal kalau memang itu tidak bisa cuci piring, minimal menaruh piring tadi itu ke wastafel tempat pencucian piring. Seperti itu. Terus kalau misalnya dia habis mainan, ngacak-ngacak tempat, diarahkan. Walaupun itu dianggapnya remehnya masih bisa sanggup, ibunya masih sanggup, tapi tolong ajarkan hal-hal yang remeh yang mungkin yang dianggapnya itu tidak wajar, kita coba. Seperti naruh baju ke tempat yang kalau dia punya baju kotor terus lepas, biasanya kan langsung taruh di lantai. Ayo nak, taruh nak ke ke tempat cucian, taruh sana. Itu diajarkan hal-hal yang kecil-kecil seperti itu. Menjadi kebiasaan nanti. Nah, itulah yang harus dibangun oleh kita semua. Paradigma hari ini, anak-anak kecil butuh sebenarnya saat ini banyak tuntutan kepada anak kecil, tapi kurangnya tuntunan. Harus dituntut, tapi juga harus dituntun. Karena saat ini banyak anak-anak dituntut, kamu begini, tapi kurang tuntunan. Akhirnya dia banyak tontonan yang jadi tuntunan. Semoga ini hari ini menjadi tontonan yang jadi tuntunan buat semuanya. Masyarakat anak kecil tuh main HP aja gitu tuh Pak Ustadz. Orang tuanya juga suka ngasih gitu. Iya. Padahal itu dianggap yang
pada zamannya sekarang iya, ini. susah Pak Ustadz ya. Saya juga punya anak, maksudnya ya nggak dikasih gimana itu kadang. Ya, kalau menurut saya tinggal pengalihan saja. Pengalihan, contoh hal-hal yang tadi yang kecil. Misalnya dia memang suka main, maka mulailah dari kita adanya kerjasama antara orang tua. Saat ini sudah sulit kalau kita menuntut anak-anak saat ini udah sulit, tapi kalau kita bekerja sama itu akan terbangun. Contoh, seorang ibu yang sedang lipetin baju diajak anaknya untuk membantu minimal apa? Nih pindahin mana pakaian ibu, mana pakaian adek. Nih ibu, ini adek, dipisahin. Nah akhirnya terjadilah namanya kerjasama. Jadi si ibu sedang lipetin baju, diginiin. Ini baju siapa? Nah ini punya ayah, ini punya ibu. Nah itu dipisahin. Dari hal yang terkecil gitu tuh akan timbul yang namanya anak-anak itu sudah mulai bekerja sama. Akhirnya ini boleh nggak dibantuin? Akhirnya ada yang udah mulai bisa ngepel, ada yang airnya tumpah, terus udah mulai dia mau bertanggung jawab, dia lap sendiri, dia kelatakan lagi gelas-gelas tersebut. Itu hal-hal yang mungkin dianggap remeh, tapi udah jangan jatuh, udah jangan biarin ibu saja yang beresin. Kayak tadi tuh sholat taraweh, udah biarin DKM aja. Ajarkan, udah mau buka puasa bareng-bareng tadi, ya minimal anak yang tadi menggunakan kemasan gelas plastik tadi minimal dibuang tadi ke tong sampah langsung. Gitu tuh, nggak usah bilang udah tenang aja, ada yang tanggung jawab, nggak boleh. Itu sama-sama. Walaupun ada yang bersihin, tetap kita harus bertanggung jawab. Gitu. Apa salahnya? Iya. Itu Pak Ustadz. Kalau ini Pak Ustadz, kalau misalnya sambil ngedumel gimana tuh Pak Ustadz? Sambil ngedumel. Iya, maksudnya kita ngerjain tapi sambil ngedumel gitu. Ya, itu yang diajarkan Rasulullah setiap pagi kita itu harus berdoa ini. Mudah-mudahan kita bisa doanya semua. Kita doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini doa ini selalu ini minimal kita setiap hari itu mendapatkan 3. Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah rizki yang halal, thayyiban dan baik buat anak-anak kita, buat diri kita. Yang ketiga adalah amal yang dikabul. Salah satunya tadi, mudah-mudahan walaupun ngedumel Allah kabul. Ya kan? Sambil ngedumel gitu. Iya, ngerjain tapi sambil 1 juta, 2 juta, 3 juta kan lebih cepat. Iya. Ya kan kayak gitu kan, apalagi anak-anak nih disuruh kan. Iya. Sambil ngedumel ya kan gitu. Dan yang lebih dianggap yang biasa itu ada ajaran Rasulullah itu nggak boleh, makanannya nggak dia sukai juga nggak boleh itu, kalau mau tinggalkan. Ini mau udah ada makanan misalnya, buka puasa kolak lagi, tapi sambil dimakan nggak boleh itu, nggak boleh. Jadi akhirnya kufur nikmat di situ. Jadi nggak boleh. Jadi kalau emang ada makanan yang nggak disukai maka tinggalkan. Jangan diambil. Jangan diambil, tapi makanlah yang kamu sukai, tapi tidak perlu mengucap. Sekarang banyak, wah, kok makannya ini lagi, ini tempel lagi, tapi dimakan. Ini yang sebenarnya nggak boleh gitu. Tapi kan untuk menghargai Pak Ustadz, udah menghargai, udah disediakan sama orang tua atau orang itu tetap dimakan, tapi tidak boleh ngedumel. Kita kan mau makan. Nah ini pembelajaran, ini hal-hal yang sehari-hari ini. Iya, hal yang sering terjadi diremehkan, hal-hal yang memang itu dampaknya banyak. Contoh kita minum nih, misalnya mau minum, itu usahakan jangan ngomong yang nggak baik misalnya. Dasar pinter gitu. Itu bagus tuh, tapi kalau lawan katanya nggak boleh. Jangan sampai nanti pas dia maaf, dia mengatakan pinter, dasar pinter, dipinter tuh air. Jadi toyiban. Nah, ini yang dimaksud toyiban. Misalnya, dasar makan ini bikin kita sehat aja udah, jangan. Wah, asam urat. Dia makan juga, ya asam urat jadinya, karena udah dicup tuh. Dicup asam urat. Tapi dia makan. Coba bilang sehat, badanku kuat. Nah, selesai tuh. Kalau udah tahu nih tempe, daging ayam, daging. Iya. Daging itu. Jadi jangan sekali-kali kita makan yang kita makan itu langsung kita katakan tadi. Jangan makan ini nanti kolesterol, maka jadilah kolesterol. Iya. Jadi karena itu ucapannya. Maka hal-hal yang sepele juga dari ucapan kita yang sering terjadi, sakitnya kita, sehatnya kita. Dari bangun pagi itu kadang lucunya itu kalau bangun pagi kan ada gini,
aduh saya pegel nih, Kang pegel nih. Padahal nggak pegel, jadi pegel itu. Maka dia harus tidur lagi itu. Untuk mengatakan ketika bangun, maka ada doa-doa yang di pemandangan tadi, apa namanya, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Itu jelas. Jadi ya Allah, saya terima kasih setelah tidur tadi itu Allah bangunkan lagi setelah adanya kematian kita separuh itu. Ya. Jadi apa namanya, kalau kesimpulan dalam kehidupan kita, hal-hal yang amalan-amalan yang disebut sepele itu tidak ada bagi Allah. Semuanya diperhitungkan, intinya gitu. Baik yang buruk, baik yang baiknya banget, walaupun itu hanya tadi memindahkan sampah, itu akan Allah perhitungkan. Dan dimanapun kita, baik mau di atas gunung, mau di lembah, baik yang kita lakukan buruk di atas lembah maupun buruk di bawah gunung, nggak ada orang tahu, akan kembali kepada yang melakukannya itu. Jadi jangan harap untuk keluar daripada itu. Berarti nggak boleh sembarang berbicara dalam itu ya. Baik berbicara, perbuatan maupun ya perilaku kita. Semoga Akang Teteh ya, hal-hal yang tadi menjadikan amalan kita sama-sama, baik yang tadi ucapan, hal-hal yang sepele itu, semoga itu menjadikan hal yang besar buat kita semua. Karena hal-hal yang dilakukan secara kontinu di mata Allah itu yang paling Allah suka, dan itu yang paling Allah suka afdolnya dalam kegiatan kita. Walaupun sedikit tapi sering, buang sampah pada tempatnya sering, itu akan menjadikan kebaikan kita. Semoga dengan kebaikan yang kecil itu kan belum tentu sholat kita diterima, puasa kita diterima. Mungkin dengan sering membawa air buat Ustadz nih dari tadi, Ustadz pulang terawih. Aduh ya, tuh udah kayak gini udahlah. Mau pulang aja, mau pulang ya. Maaf ya. Makasih Pak Ustadz. Dijemput sama istri nantinya. Kalau pulang-pulang kok takut label orang doang. Iya Ustadz. Terima kasih ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.